Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sini. Liatin nih. Pay trend. Oke. Pay trend. Dari sini, Bas. Enak nih. Oke. Apa yang kemudian kita rasain ya di pikiran ketika mendengar kata-kata pay trend? Ini harus dulu dikasih tahu ke orang. Karena banyak nih orang, oh pay trend, oh itu tipu-tipu gitu. Pay trend, oh ini money game. Ada orang bilang pay trend ini haram gitu. Nah ini perlu kemudian kita membuka wawasan ya. Dan memang inilah bangsa ini, belum apa-apa udah ngebunuh usaha temannya sendiri, udah ngebunuh usaha kawannya sendiri, udah ngebunuh usaha saudaranya sendiri. Nutup. Jangan dong, dengerin dulu kayak apa sih pay trend. Kalau emang udah dijelaskan gitu ya, ternyata oh nggak setuju ya nggak apa-apa. Tapi sekarang bayangkan kalau ada orang begini, kamu mau kerja nggak? Ada yang nawarin nih, kamu mau kerja nggak? Judulnya adalah kerja. Ya. Ini kakak, papa tuh suka pakai kalimat ini, mau kerja nggak? Terus orang bilang mau. Orang ini ternyata jobless, nggak punya pekerjaan. Pasti dia nanya, di mana gue bisa kerja? Gitu. Ya. Nah, apa bedanya dengan pay trend ketika kita menyebut nama PTA, PTB, PTB, PTC, PTD? Ada PT ANO, ada PTB, ada PTC. Mana KTP lo? Mana ijazah lo? Gue bantuin ngelamarin deh. Ntar gue yang jalan, gue lamarin ke PTA. Nanti lu tinggal interview doang. Gitu. Kalau sudah begitu nih, dia mau. Oh boleh nih, ini daripada gue gak kerja. Nah dia udah masuk, dia butuh pay trend. Saya kira begitu. Kenapa? Karena pay trend itu membuka lowongan pekerjaan. Selalu membuka lowongan pekerjaan. Di mana ada perusahaan yang lowongan pekerjaannya itu dibuka 24 jam. Ente mau daftar nih jam 23.59, boleh di pay trend. Jadi samain dulu posisinya. Begitu mah. Jadi orang nih kalau pengen masuk pay trend, kita harus sabar. Biarin aja, dia nggak mau masuk urusan dia, ntar gue nyesel sendiri. Nyesel orang nggak daftar pay trend tuh sekarang nyesel. Nah, supaya memang kita pelan-pelan dapat hati mereka, ya mereka harus ngerti. Posisinya pertama saya tanya dulu, pernah dengar nggak nama pay trend? Kalau belum, yuk kita dudukin dulu. Kalau ada orang nawarin pekerjaan, mau kerja nggak? Di mana? PTA, PTB, PTC. Wih boleh deh, anak gue lagi nggak kerja tuh. Ya mana KTP anak lo, sini. Mana ijazahnya? Nah, kalau dia udah bilang oke, nah pay trend cuma butuh KTP doang. Nggak nanya ijazah, nggak nanya yang lain-lain. Dan dengan izin Allah, pay trend 24 jam. Dia daftar jam 23.59 boleh. Jam 00.00 boleh. 00.01 boleh. Belum subuh boleh. Habis subuh boleh. Orang kita online. Ya. Yang kedua, kita tanya sama orang, woi, ada obyekan nih, orang nggak mungkin nggak mau. Makanya kalau mau punya bonus tambahan, bonus gede, tiap bulan bisa beli motor, tiap bulan bisa beli mobil. Pak Ngudi Hananto itu sekarang udah dapat 4 kali mobil kali. 4 mobil. Wah nggak halal, dengerin dulu, nggak halal aja ente. Yang jelasin Ustadz ini, masa iya gue jual yang haram? Dan di belakang saya ada Ustadz Safi Antonio, ada Ustadz Irfan Saukibek, sayap kanan kiri. Bas kalau mau ngasih tau ngomong aja nggak apa-apa, ini kan live kita sendiri. Gue cuek aja di rumah sendiri. Emangnya TV apa? Udah ngomong aja. Apa? Iya ngomong aja. Oke, pertama tawarin kerjaan, pasti orang mau.
Artinya kalau orang itu butuh kerjaan, lu pasti butuh petren. Nggak mungkin nggak. Yang kedua kita tanya sama orang, weh, ini ada obyekan nih. Hah? Ada lemburan. Ada penghasilan tambahan. Oke? Ada bisnis. Ada jalan rizki. Di sini Bas, nggak kelihatan loh orang. Ada obyekan nih, ada lemburan. Kan orang gini, weh, ini ada obyekan, mau nggak lo? Gak mungkin orang nggak mau tuh. Pasti pertanyaan, apaan? Ada jual rumah nih, gitu kan? Ada jual mobil. Nah ketika orang mau, dia butuh petren. Petren ini obyekan, lemburan, penghasilan tambahan, bisnis, jalan rezeki yang juga 24 jam. Asal mau aja jalanin. Begitu dia jalanin, udah dah jalan dah. Itu. Yang ketiga. Yang ketiga. Ente punya HP. Gitu. Punya. Bayar listrik. Bayar. Nah, tambah perlu lagi. Petren mah pakai sendiri, oke. Ya. Kemudian bantu promoin, tambah oke lagi. Nah, saya suka jelasin dari sini dulu. Jadi nggak ada orang nggak butuh petren. Semua orang butuh petren. Apalagi kalau dia warung, nih dia warung nih, warung makan. Kalau dia punya warung makan atau dia punya gerobak, ya, ada orang beli di dia punya warung, beli nih mah, beli di dia punya gerobak, alias ada aktivitas bayar-bayar, ya, ada aktivitas bayar-bayar. Apalagi judulnya, usaha dia ini adalah usaha yang selalu berhadapan dengan pelanggan. Ya, usaha ini adalah usaha yang berhadapan dengan pelanggan. Artinya pembeli mereka ini tetap. Rugi kalau nggak ikut petren. Kenapa? Dia tidak mendapatkan apa-apa dari transaksi ini. Padahal transaksi ini ada value-nya. Ada nilainya. Ada benefit-nya. Misalkan dia jual jeruk. Oke? Dia jual jeruk. Orang beli jeruk dia. Ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan 2 kali. Ya. Kak dengerin nih, jangan sampai bengong. Penting ini nih Kapita Selecta. Ini lebih penting dari soal teknis. Soal teknis mah kayak kita pakai handphone. Nih handphone nih, dengerin. Handphone nih, labas lihat. Dulu orang pakai SMS. Ya, pakai SMS kan. Orang ditawarin BB, mau nggak? Nggak mau. Di mana ada orang pakai SMS ditawarin BB mau? Nggak ada. Gue susah pakai BB, gue SMS aja. Gue lebih nyaman SMS. Itu namanya orang katro. Tahu nggak katro? The katroman. Hah? Katro. Katro man, katro girl. Katro nggak mau perubahan. Padahal ketika dia udah jajal BB, nggak mau balik ke SMS. Nggak bakalan mau orang balik ke SMS, nggak bakalan mau. Maunya pakai BB. Nah, dia udah aktif di BB. Oke, ditawarin kemudian Android. Ya, pakai WhatsApp segala macam. Nggak mau juga. Gue sih enakan BB. Udah pakai dulu nih Android. Pakai Samsung. Iya kan gak boleh nyebut merek, makanya Samsung. Pakai Samsung, lebih enak Samsung ini, browsingnya segala macamnya, layar lebarnya, nggak bakal dapat dah bebek. Tapi kemudian dia jajal, akhirnya cinta sama Android. Lagi pakai Android, ada yang bilang pakai iPhone aja. Ya, iPhone. Jangan nyebut merek, katanya nyebut merek. Mukanya. Pakai ini aja, pakai apa? Ipul. Akhirnya kemudian pakai iPhone.
Oke, pakai Samsung, pakai iPhone. Nah, orang akhirnya mau. Nah, di dunia bayar-bayar ini ada orang bilang, saya mah nitip tetangga aja. Enak sama tetangga gitu. Ya terserah ente mau berubah enggak. Ente bisa bayar pakai kantong ente sendiri, bisa bayar pakai handphone ente sendiri, kenapa harus keluar? Ya kalau tetangga lagi standby, kalau tetangga lagi nggak ada, gimana? Nah ini saya bilang, ini ada jeruk nih, orang jual jeruk. Ada yang beli ini langganan nih mah. Langganan. Terus dia bayarnya cash to cash. Bukan digital. Maka ini rugi dia. Rugi. Kenapa? Transaksinya tidak ada value-nya. Tidak ada nilainya, tidak ada benefitnya. Kecuali keuntungan dia jual barang aja. Dia beli berapa, ya, jual berapa, sama dengan untung berapa. Padahal ada yang lebih jauh daripada untung berapa, yakni transaksi. Wow, kalau saya jadi gubernur selesai. Kenapa nggak daftar? Gue daftar dulu. Belum lolos ini. Kalau saya jadi presiden, wah selesai ini bangsa ini jadi bangsa digital. Wah, gila ini. Tukang bubur ya, tukang bubur yang daftar Paytrend. Perhatikan coba, perhatikan. Nih, ini gerobak nih. Ini gerobaknya cakep banget. Tuh, nah, tuh gerobaknya begini. Oke, tukang bubur nih. Daftarlah dia Paytrend. Daftar Paytrend. Oke? Sehingga dia punya dong akun kan? Punya akun Paytrend. Oke? Nah, pelanggan-pelanggannya nih, ini pelanggan nih. Pelanggan datang. Oke, Bos? Pelanggan datang. Pelanggan-pelanggannya sama dia dijadiin Paytrend. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12. Dari 200 mangkok, misalkan dia bawa 200 mangkok. Oke? Dia berhasil mempetrenkan 12 orang. Apa yang terjadi? Orang cuma bawa mangkok sama handphone, nggak usah bawa duit. Betul nggak? Kenapa? Karena bayarnya pakai deposit. Keren nggak tuh? Nah, tuh nih. Jual iPhone udah pakai deposit. Nah, udah pakai deposit kan? Iya, Pak Jasmat kemarin udah pakai deposit ke saya 11 juta. Nah, jual iPhone. Jual iPhone. Subhanallah. Ini kita cerita jual bubur. Apa yang terjadi? Dia dapat value lain. Gerobaknya mah gerobak bubur, tapi dia bisa jual apa? Jual tiket. Tiket, Bos, tiket. Tiket kereta api, bus, pesawat. Di mana coba orang bisa buka travel? Padahal dia ini tukang bubur. Tapi dengan sabab dia kemudian mendigitalkan transaksi dia lewat Paytrend, mendadak, ini nih gerobak buburnya menjadi gerobak apa aja ada. Apalagi nanti nempel kan, nempel sama Traveloka, nempel sama Bukalapak, nempel sama beli-beli, nempel sama kemudian pigi-pigi, nempel sama Gojek, nempel sama Grab, nempel sama semua. Saya sambungin. Saya Yusuf Mansur, saya sambungin nih Paytrend kepada semua industri digital. Maka jadi konglomerat tukang bubur. Jangan-jangan ada orang beli, ente ambil sendiri. Assalamualaikum bang, saya beli bubur, ambil sendiri, gua mau sedekah aja. Kenapa? Karena penghasilan gua sebulan udah 20 juta. Oh, 20 juta kalau dia jualan. Kalau dia bisa jualan tiket tiap hari 2, orang nyari kok. Orang beli pulsa di dia, orang beli listrik di dia. Hah? Dan nggak perlu dia tulis, kebanyakan dia tulis. Cukup dia bilang, saya Paytrend, saya siap melayani Anda. Selesai. Atau stempel Paytrend aja lah, gerobaknya dimerekin Paytrend. Udah orang langsung itu. Ini loh. Nah, habis itu ini jadi jalan banyak hal. Nah, sekarang kita belajar yang berikutnya. Oke, ini ya, yang berikutnya. Nih, bos, lihat. Saya punya teman, tidak usah saya sebut namanya, itu punya perusahaan.com. Oke, aplikasinya Android dan iPhone. Transaksinya 1 hari 4.000.
4.000 transaksi satu hari. Nah, karena dia digital, Google masuk. Google datang nih ke dia. Nah, kenapa bangsa ini harus jadi bangsa digital? Lihat nih, teman saya, anak muda, umurnya 24 tahun. Usaha digital, 4.000 cuman transaksinya. Yang dia lainnya apa coba? Air, galon, garam, beras, bayar-bayar apa gitu ya. Pakai Android, pakai iPhone, cuman satu komplek doang. Ngomong komplek gede ini di BSD, 4.000. Google datang, investor Jepang datang. Dapat berapa dia? 50 miliar. Biasain itu digital, biasain. 50M dibeli sama Jepang. Padahal cuma 4.000 transaksi. Kok Jepang bisa beli 50 miliar? Karena kata si Jepang apa? 4.000 ini, kalau mereka bisa saya bikin revenue-nya per orang ini 1 juta. Kan gitu ya? Kalau bisa saya cetak kata si Jepang, lu udah punya 4.000 anggota. Saya cetak ini 4.000 orang anggota ini, setiap orang bisa nguntungin gua kata si Jepang 1 juta 1 tahun, itu 4 miliar. Nah, 4 miliar itu kan lebih dari 8%, udah lebih dari bunga bank. Apalagi 4.000 ini bisa 1 bulan. 1 bulan tuh 4 miliar sebulan. Berarti 48 miliar dalam 1 tahun. Kenapa tuh industri.com bisa kemudian valuasinya gede-gede? Karena ini. Nah, sekarang kita lihat Tanah Abang. Tanah Abang 500.000 sampai 1 triliun per hari. Yang main-main loh sama Tanah Abang. Tanah Abang, Cipadu, mana lagi? Cipulir, mana lagi? Hah? Majestic, mana lagi? Blok M, mana lagi? Semua pasar, ada 250 pasar se-Indonesia. Se-DKI. Ya. 500 miliar, sorry. Ini 500 miliar sampai 1 triliun per hari. Tapi Google nggak lihat. Karena nggak digital. Hah? Mau banget dibilang pinter. Karena nggak digital. Google nggak lihat. Nah, sekarang kita bandingin ya. 50 miliar dibagi 4.000. Coba, jangan berisik. Evakuasi. Iya, penting, ini penting. Yanti, evakuasi aja. Lagian lo mah lagi pertemuan bawa anak. Dah, evakuasi langsung. Suruh tidur. Bawa mainannya bawa. Yang bikin nangis bukan gua tuh, bapaknya tuh. Yanti, mainannya bawa. Mainannya bawa. Jangan sampai ini emaknya ikut presentasi, anaknya main kelelep loh. Jangan dibiasain. Kalau ada orang presentasi bawa anak, jangan sampai meleng. Anak bisa diculik orang. Bisa tenggelam, bisa ketabrak. Jangan. Hah? Nah, jadi kalau lagi presentasi Petren, ada ibu bawa anak, bilang sama dia, Bu, bukan nggak boleh nih bawa anak. Ibu pasti keasikan deh dengerin presentasi. Nah, begitu keasikan presentasi, anak nyebrang ketabrak. Jadi masalah. Bukan karena berisik. Ini kan tangga tuh. Tiba-tiba dia naik, kita nggak ada yang tahu loh. Begitu di ujung banyak setannya lagi. Oke, kembali nih. Kenapa kita harus menjadi bangsa digital? Oke. Jadi sama Petren tuh jangan sebel, jangan benci. Ini keniscayaan itu loh. Petren ini sebuah kewajiban, keharusan bangsa Indonesia ini berpetren. Wajib. Amerika juga PayPal. Oke. Cina udah punya Alipay. Nah, Indonesia ini Petren. Dan Petren itu mendunia, kita udah dipakai 23 negara. Oke, nyambung. Ya. Ini menjadi spirit semangat buat teman-teman Petren supaya rekaman ini menjadi rekaman training. Ya, pembuka kenapa Anda harus berpetren ria.
Lihat nih, teman saya, 50 miliar, Jepang masuk. Padahal transaksi cuma 4.000. Ya, 50 miliar, 4.000. 50 miliar, 4.000. Berarti nilainya per transaksi, gitu kan? Lihat nih. Nilainya per transaksi itu 12.500.000. Bayangkan ketika kemudian Tanah Abang 500 miliar. Gara-gara dia tidak digital, kehilangan potensi dibayar Google. Kehilangan potensi dibayar investor. Kehilangan nih. Padahal 500.000 itu, kalau per sejuta aja, sejuta. Nih ibu ini jualan iPhone. Ya, nggak usah di zoom, biarin aja. Nah, nanti balikinnya susah soalnya. Ibu ini jualan iPhone 11 juta. Jangan langsung satu transaksi. Bikinlah misalkan jadi 10 transaksi masing-masing 1 juta. Maka berarti ada 11 transaksi. Nah kalau 500 miliar ini dibikin per 1 juta, maka akan ada 500.000 transaksi. Bandingannya apa coba? Nih bandingannya. Apa coba? 500.000, 4.000. 500.000, 4.000. 4.000 aja 50 M. Lah kalau 500.000, berarti kan ini dikali 12,5 juta. Kira-kira begitu valuasinya. Betul nggak? Ketemunya angka 6,5 triliun. Satu pasar nih. Nah hebatnya Petren. Petren adalah perusahaan yang setiap kemudian membernya menjadi ownernya. Setiap kemudian membernya ini menjadi pemegang sahamnya. Setiap kemudian member Petren menjadi siapa? Menjadi pemiliknya. Dari mana judulnya? Nih saya kasih tahu. Oke. Kalau orang beli tiket kereta. Oke. Orang beli tiket kereta api di Swalayan. Nah, ketika orang beli tiket kereta api, lihat nih Bas. Ketika orang beli tiket kereta api di Swalayan, pertanyaannya, dia beli sebagai pembeli, oke, sebagai pembeli atau sebagai pemilik Swalayan? Hah? Pembeli, sampai budak juga lu pembeli. Gua ulangi sekali lagi nih, sampai budak lu pembeli. Dan Swalayan itu memberlakukan Anda sebagai pembeli. Nggak lebih. Yakin saya. Tapi kalau Petren, ente beli tiket kereta api di Petren, ente pembeli? Bukan. Ente owner Petren. Yang beli sendiri tiket di perusahaannya sendiri. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Ini yang mahal itu loh. Masalah nanti teknis belajar, di mana-mana juga belajar. Peralihan dari SMS ke BB, BB ke Android, Android ke iPhone, atau SMS BB, iPhone, Android. Belajarlah. Tapi soal kapital selekta. Saya ulangi, lo beli tiket pesawat. Oke. Ya. Di counter. Ya. Agen. Oke. Ya, sama di Sokmed itu loh yang Android, iPhone segala macam tuh yang aplikasi-aplikasi. Pertanyaannya, ketika Anda beli tiket pesawat, Anda mau ke Medan, Semarang, Surabaya segala macam, pertanyaannya, Anda sebagai pembelikah atau sebagai pemilik dari aplikasi itu, pemilik daripada counter itu, pemilik daripada agen itu? Sama kan? Pembeli biasa. Nggak dapat apa-apa. Sedangkan nih lihat tiket bus, kereta api, pesawat. Dia belinya di mana? Petren. Kalau dia kemudian beli di Petren, maka dia bukan pembeli. Dia owner kok. Owner yang beli, oke, sendiri tiketnya di perusahaan
sendiri. Lah karena ini perusahaan sendiri, kan ada untung nih. Untungnya berhak dimiliki oleh dia sendiri. Contoh, tiket kereta api kita dapat 7.000 plus minus. Sama dengan swalayan, konter, agen, sama yang di sokmed itu sama. Nah, cuman secara sistem kita bagi dia karena dia owner. Inilah kemudian yang membuat semua orang yang terlibat di Petren punya bonus. Bonusnya puluhan juta. Nanti Pak Yopan akan bercerita tentang bagaimana orang-orang kaya baru muncul di Petren. Padahal Petren bukan money game. Saya menolak dikatakan money game. Saya bukan money game. Saya Yusuf Mansur. Lu nggak boleh manggil gua Ustadz money game. Nama gua Yusuf Mansur, tahu nggak lu? Barangan aja. Mana ada. Lagi jangan alergi saya bilang. Nih coba nih lihat nih. MLM. Emang dosa apa MLM? Sampai Anda menolak MLM itu dosa apa? Anda ini keracunan sama MLM yang jelek-jelek. Keracunan sama MLM yang kacau-kacau. Keracunan sama MLM yang buruk-buruk. Jangan samain dong. Bila ada satu warung beras jelek, masa semua warung beras dimusuhin? Betul nggak? Bila ada satu orang kampung jelek, masa statementnya orang kampung ono jelek semua? Bila ada satu bangsa ada yang jelek kelakuannya, masa satu bangsa itu ikut jelek semua? Hah? Jangan kayak orang Arab. Lah emang kenapa orang Arab? Kan ada yang begitu nih. Jangan kayak orang Arab. Tuh, tar dulu kenapa sama orang Arab? Orang Arab sialan. Kenapa sialan? Kerjaannya berantem mulu. Waduh, emang semua orang Arab berantem mulu apa? Jangan begitu. Kita nggak bisa umroh loh kalau orang Arab nggak ada yang baik. Nah nyatanya orang Arab banyak yang baik. Kita bisa umroh, bisa haji. Mau ente dibilang Indonesia bangsa koruptor? Mau? Gak mau. Itu kan segelintir orang saja. Mau Indonesia tukang berantem? Mau? Enggak. Itu cuma beberapa kampung sama kampung aja. Indonesia rusuh terus. Masa iya Indonesia rusuh terus? Indonesia negara banjir. Tar dulu nih. Banjir cuma di beberapa titik. Ini kita 560 kota kabupaten. Indonesia itu negara gempa. Jangan ke Indonesia. Oh jangan begitu bos. Gempa cuma di beberapa titik. Dan itu pun gak lama. Bentar insya Allah. Banjir lagi, bangkit lagi. Gak boleh generalis. Begitu juga Petren MLM. Enggak. Wah udah. Berarti lu kesempatan buat dapat bonus ratusan juta hilang. Dengerin dulu. Nih ada toko buku nih. Bos. Ini suka saya contohin. Toko buku. Apapun namanya. Ya, kita nggak usah nyebut. Jangan nyebut Gramedia nih. Ya, kita jangan apa nyebut. Ya jangan apa nyebut. Jangan nyebut Gunung Agung. Jangan nyebut Wali Songo. Pokoknya ada toko buku. Gitu ya. Oke. Terus biasa nih. Lihat nih Bas. Mari. Oke. Anda beli buku nih. Iya kan? Ini Anda beli buku nih. Deng. Pertanyaannya Anda pembeli atau owner toko buku? Pembeli. Namanya pembeli dikasih bonus 10 ya 10, bonus 20 ya 20, bukan owner kok. Oke. Nah, ketika beli bagus nih buku ini. Ya, Bas gini aja nih, coba ke sini. Oke. Bonus nih. Bagus bukunya. Oke, beli buku. Bagus. Kemudian dia referensiin ke teman yang lain. Referensi. Ke teman yang lain. Temennya jalan beli buku. Pertanyaannya, dapat apakah si A dari toko buku atas referensi dia kepada si B? Enggak dapat apa-apa. Kabar pun enggak ada. Kali dikabarin, A makasih ya. B udah beli buku katanya direkomendasi sama si A. Nah, inilah namanya jual konvensional. Bukan MLM. Konvensional. Ketika si B ke si C, C ke si D, D ke si E, kemudian transaksi ada 1000 buku di sini.
Yang tidak tahu nih si A tidak tahu. Terjadilah 1000 transaksi. 1000 orang beli buku. Bahkan 1000 orang ini sepanjang tahun menjadi new buyer. Oke. Menjadi pembeli baru buat si toko buku ini. Adakah laporannya buat si A? Nggak ada. Tidak ada laporan buat si A. Itulah konvensional. Ini rugi. Tapi lihat multi level. Si A rekomendasi kepada si B. B, beli ini aja bagus. Si B beli. Bagus kan? Nah, ketika si B beli, sistem nanya, A, kamu siapa? Oh, saya sponsornya si Fulan. Si Fulan dapat. Terus dapat. Sehingga si A ini ketika dia meng-closing si B, B kemudian bisa membawa ini orang, itu multi level. Nah, ini semua ada syaratnya untuk menjadi multi level yang halal. Yang syariah. Kita petren insya Allah dengan nama-nama besar seperti Ustadz Safi'i Antonio. Ya, Ustadz Irfan Shauki Bek. Ini dua-duanya profesor, doktor. Dan memang masternya syariah. Ini petren halalan banget, syariah banget insya Allah. Bahwa ada kurang-kurang, namanya juga namanya bos. Dimana ada orang lahir langsung sempurna. Di mana ada orang lahir langsung sempurna, namanya juga namanya. Hebatnya nih, ketika kemudian terjadi transaksi, kita lagi diam-diam dapat bonus. Bonus 10 juta dari mana nih? Ternyata ada satu kelompok orang closing tiket dalam 1 tahun sekian. Yang terakhir, habis ini Yopan. Ini ilmu payment gateway. Yang terakhir nih, kenapa orang harus berpetren ria? Ini ilmu tentang payment gateway. Coba Facebookers. Ya. Ini Yusufers. Kalau orang punya duit 1 juta. Jawab, ya, jawab. Orang punya duit 1 juta. Dari sini Mas biar enak. Oh, kelihatan. Orang punya duit 1 juta. Oke, di ATM. Oke. Terus dia beli pulsa 100.000. Pertanyaannya, duitnya tinggal berapa? 900.000. Ini ilmu namanya payment gateway. Ilmu yang tidak dimiliki oleh semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Artinya semua orang hampir nggak punya nih kalau nggak dijelasin. Dia enak aja main gusak gesek aja, main pakai aja kartu, main ke ATM aja, main belak beli aja, tanpa sadar bahwa ada yang diambil sama industri ini. Ada yang diambil oleh industri payment gateway, industri keuangan, bank diantaranya, loket-loket diantaranya, operasi-kooperasi diantaranya. Ya halal, orang mereka membantu kok. Nah tapi Anda ini bantuan itu sudah di tangan Anda sendiri. Anda bisa mandiri, nggak perlu ke bank. Nggak perlu ke loket-loket, nggak perlu nyari orang diinstal di handphone Anda kok. Sekarang ya saya terusin. Kalau Anda punya duit 1 juta di ATM, beli pulsa 100.000, katanya tinggal berapa? 900.000. Terus beliin pulsa istri 100.000, tinggal berapa? 800.000. Beli pulsa listrik 300.000, tinggal berapa? 500.000. Oke? Terus bayar air 200.000, tinggal berapa? 300.000. Sisa 300 nih sisa. Sisa saldo 300. Karena ada pemakaian 700.000 dari deposit nilai 1 juta. Oke? Kemudian kita tarik tunai ini di ATM. Tarik tunai, diisilah 300.000, enter. Jebret, enter. Munculnya apa kalimat di ATM? Saldo tidak mencukupi. Di sini nih muncul tulisan saldo tidak mencukupi. Nah, di sini kita so tahu nih sama ATM. Ini ATM bego nih. ATM kok mesinnya kok blow on gitu loh. Aku duitnya 1 juta. Oke? Beli pulsa 100, 300, 200, 700. Loh saldonya bener 300. Tarik tunai lagi, periksa dia. Cek lagi, 300.000, enter. Munculnya apa coba? Tulisannya apa?
Saldo tidak mencukupi? Bukan. Tulisannya begini. Nggak percaya loh. Gitu. Hah? Nggak percaya lo, duit lo tuh kurang. Oke ya, kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, inilah bisnisnya Paytrend. Payment Gateway. Judulnya adalah bayar. Oh, bukan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya adalah bayar. Tanpa kita sadari, orang kalau punya duit 1 juta di ATM, ya, terus dia beli pulsa 100.000, istrinya 100.000, listrik 300.000, bayar air 200.000, ternyata itu bukan 700.000, dan saldonya tidak 300.000. Bisa jadi ini saldo akhirnya 280, bisa juga 250. Oh jahat ini, kenapa? Biaya admin ini gelap. Saya kasih tahu, gelap. Orang pasrah bongkokan. Orang bisa beli pulsa 300.000 tapi dapatnya 250. Bisa. Gelap. Apalagi udah kepepet. Ya kalau lu mau beli sekian, wah udah. Nah, selisih ini jangan dianggap enteng. Selisih ini tuh yang tadi cuman, kan kita bilang apa sih yang cuma 1.500 perak aja pakai hitungan. Oh, ente nggak tahu se-Indonesia. Se-Indonesia kuenya itu waktu kita bikin 450 triliun. Ya, bukan miliar, 450 triliun. 450 triliun. Sekarang nih apalagi dengan ada BPJS, bayar-bayar kemudian barang-barang bangunan, barang-barang makanan, kebutuhan pokok, industri hotel, segala macam, diperkirakan ya di atas 1.000 triliun. Kue inilah yang kemudian dimasukin Paytrend dengan bahagia, bangga. Ya, Paytrend ada di sini. Nah kuenya segini. Potensi kemudian bonus yang saya bagiin karena Anda udah jadi owner kan di sini Paytrend nih, lihat nih Paytrend kan, Anda beli tiket, bayar listrik, bayar pulsa segala macam ke Paytrend yang punya untung sebagaimana swalayan, counter, agen, sokmed yang lain, aplikasi. Nah Paytrend ngebalikin kepada Anda ini potensi keuntungannya itu kalau dia ikutnya titanium. Nah ini habis ini udah giliran bos Paytrend yang lain, Yopan. Kalau dia keanggotaannya titanium, maka peluang dia dapat bonus sebulan 300 juta. Yeah. Dan ini niscaya udah banyak yang terjadi, udah belasan orang udah ini. Orang ada petani datang ke saya, petani ya Allah petani. Dia bilang saya didaftarnya sama anak saya, Pak Ustadz, saya nggak ngerti apa-apa, saya ikut aja. Nah saya lagi ada di koperasi, saya suruhin aja tuh teman-teman pada ikut Paytrend. Masya Allah Tat, ini bulan ke-6 saya Paytrend. Saya udah terima bonus 1 bulan kira-kira 4-5 juta. Petani. Saya bilang sama petani, Pak jangan ditinggal ya. Pertaniannya jangan ditinggal. Karena berkah Bapak di situ. Paytrend tetap jalanin, tapi pertanian Bapak jangan ditinggal. Tapi tetap ditinggal sama dia. Loh, kemana loh? Dia jadi petani mana ada 5 juta sebulan. Bersih loh Pak. Nggak kotor, nggak macul. Akhirnya dia bikinlah kelompok tani kecil untuk menggarap sawah dia. Pinter. Ya namanya kan mengupgrade. Ada kemudian orang namanya Yogi. Nih, Yogi lagi ngeliat nih. Yogi dulu pekerja di PP, Pacific Place. Ya. Dia dulu nggak percaya sama Paytrend, makanya dia daftarnya basic, judulnya coba-coba. Ya, basic berapa pendaftarannya? 350.000. Jangan sayang-sayang bos, 350.000 bakal menghasilkan bonus berapa per bulan potensinya? 24 juta. Nah, 350.000 ini potensinya 24 juta. Basic atau titanium ini ibarat toko digital bos, ya.
Ini ente nih, ente, ya. Kalau basic kan satu outlet doang namanya, gitu loh. Nah inilah potensi bonusnya 24 juta. Tapi kalau titanium berapa? 10 juta 100. 10 juta 100. Berapa ininya? 31. 31 di sininya. Jangan-jangan bukan 300 juta kali itu. Potensi maksimum. Bisa lebih sih. Bisa lebih. 31 kan kali aja. Gitu. Dan lebih penting apa? Yang lebih penting. Yang lebih penting lagi adalah kemudahan. Nah, ada nih satu ustadz, Masya Allah, sama saya Allahu Akbar dah. Pokoknya pattern udah haram, dia aja. Pattern haram udah, haram. Nah, elah gue bilang. Tapi gue tetap berteman sama ente tat, kata dia gitu. Bahasanya nih kurang lebih. Ana sama ente tetap berteman, sama pattern aneh nggak berteman. Gila kan? Ya saya harus menghargai dong pilihan dia itu. Dia mengatakan haram, alhamdulillah. Sampai suatu ketika pergi umroh nih dengan izin Allah. Turun dari pesawat, dia kayak orang kebingungan. Bingung gitu mukanya. Saya tanya sama dia, kenapa tat bingung? Ah, ini belum isi pulsa nih. Gitu. Saya tanya, pulsa handphone masih pakai nomor Indonesia? Iya, buat apa ente isi pulsa? Ah, ini mau kotak mutawif ini. Tas, jamaah apa segala macam ini. Oke tat, sebentar tat. Tung, diisiin pakai petren. Nah, lihat nih, ini cara presentasi yang paling cakep nih kak. Cara presentasi yang paling cakep. Ya, sebelum Papa lempar ke Pak Yopan, cara presentasi yang bagus nih kayak begini. Papa isiin pulsa ke dia nih, tung 200.000. Sedekah Papa ke dia 200.000. Masuk nih pulsa. Wih Tat, ini apaan nih? Ini diisiin pulsa nih. Itu yang lo bilang haram. Makan lo bilang. Ha? Itu yang lo bilang haram. Akhirnya Pak, dia buka diri itu. Tapi karena soal status, dia tetap nggak daftar Petre. Ya terserah. Tapi dia udah terbuka. Oh gini. Jadi yang ente bagi, duit ente sendiri, duit aneh sendiri. Dengerin nih, aneh jualan lisensi namanya. Oke, aneh jualan lisensi. Lisensi ini kan software. Terserah aneh dong, mau jual kek, mau gratis kek, dong gue yang punya. Lo bakal dapat benefit. Lo bakal gini. Kasih lihat muka saya. Jauh dikit. Dekat. Ente gabung sama Petren. Ente berhak dapat saham kira-kira begitu. Masa lo nggak beli? Emangnya ini lisensi cuman lisensi begitu saja? Ente sebagai pengguna, bukan bos. Kalau ente jadi anggota Petren, ente jadi owner. Artinya apa? Aneh nge-share saham. Wayahnya aja atau lo bayar. Lo mau saham kecil, mau saham gede. Saham kecil lo ikut basic, saham gede lo ikut titanium. Titanium juga lo yang satu ikutnya. Tapi seluruh anggota keluarga lo titaniumin. Itu ya Pak. Lo bayangin lo, kalau satu keluarga punya 4 istri. Banyak amat di sini. Dadah. Assalamualaikum. Punya 1 istri, oke? Terus punya 5 anak. Berarti ada berapa anggota keluarga? Nah, Mana yang ngaco aja? 7. Wih, yang benar. Dia suami, punya 1 istri, sama 5 anak. 10. Oh 10. 7 bos. Oh, 1 istri. Oh 1 istri, emang berapa? Hitungnya 4 dia. 7. Kalau 7 ini ikut titanium semua, lalu kemudian full dia kerja buat Petren. Kan orang kerja buat Petren enggak full Pak. Dia masih kerja, masih ngajar, masih kemudian jadi apoteker, masih jadi dokter, masih jadi terserah lah. Kita juga nggak maksa orang berhenti kok. Jalanin aja Sabtu Minggu, jalanin aja malam hari. Tapi kalau dia full, dia kayak Bu Selfie, dia kayak Jasman, dia kayak Iman, kayak Ngudi, kayak siapa lagi? Asdin, kayak siapa? Naryo. Martin, Naryo, hah? Adnan. Kalau dia full, 7 anggota keluarganya full. Kali 300, maka satu keluarga ini penghasilannya 2,1 miliar. Masa untuk jadi pemegang saham Petren bayar 3,5 aja berat. Mana lo ada perusahaan sahamnya cuma 3,5. Nah 3,5 ini ketika jadi duit saya bagi sama orang. Mana haramnya?
Kalau saya bagi sama orang kok, ente jualan punya aneh bagi nih. Aneh bagi, udah jadi duit aneh dulu, nggak ada samsaronya. Terus ketika ini jadi multi level buku tadi ya, ini yang ini nih Bas, yang buku nih, ya. Kan buku ini ada rabat nih, 40-50% yang kita bagi ke Gramedia, Gunung Agung, Wali Songo. Nah mendadak ketika jadi multi level kita nggak bagi toko buku. Iya. Maka kita punya bagi-bagi 40-50%. Bayangin tiket kereta api 7.000, uang Jakarta aja 1 juta. 1 juta tiket, berarti ada berapa? 7 miliar potensinya tuh. Nah, 7 miliar kalau dibagi 1.000 penggerak, 7 juta Bos. 10.000 penggerak, 700.000. 100.000 penggerak, masih 70.000. Kecil, jangan lupa Bos, itu kan baru 1 tiket. Belum pulsa, belum air, belum yang lain-lain. Nah, inilah Kapita Selekta, ya. Kenapa kemudian orang wajib ikut Petren? Ada lagi nih satu cerita menarik, wartawan. Waduh, ini gue wartawan sengaknya minta ampun. Ampun dah, kan tidak semua orang cinta sama Yusuf Mansur. Enggak semua. Enggak semua. Kalau semua orang cinta sama saya, repot istri saya. Enggak semua orang cinta, enggak apa-apa. Suatu saat saya semeja nih sama yang enggak cinta nih. Klutak, klutik. Saya ngeliat mukanya kayak gelisah. Ini acara nih, ada Yusuf Kala, ada Yusuf Mansur, ada macam-macam. Papa di meja nih Kak, dia habis kan wartawan tuh kan langsung kirim kan, bikin berita kirim, bikin berita kirim, .com, wartawan.com, kayak ono dah gitu. Gelisah. Acaranya di Ritz Carlton. Itu mau nyari pulsa di mana Bos? Dia mesti turun naik ojek ke Tanah Abang, baru ketemu pulsa. Atau nyari ATM, susah. Haji Irwan nanya Republika, ente kenapa sih gelisah aja? Makan apa itu? Iya gue mau nyari pulsa dulu. Haji Irwan gesek Papa, tak isiin. Gue bilang ini, gue sebel sama dia, gue isiin dia. Tapi karena gue ustadz ya kan harus berbaik sangka dan berbaik hati gitu kan. Bismillah, Anda tanya sama dia, pertanyaannya pertanyaan sakti. Nomor masih yang lama. Gitu. Masih Tat, masih yang lama. Saya isiin, gak usah Tat, jangan Tat, yang 200.000 aja kata dia. Jangan 200.000 loh. Iya ini kuota data kata dia itu. Bukan pulsa biasa deh. Kuota data buat ngirim-ngirim apa gambar segala macam. Udah nih isiin 200.000. Aneh ganti Tat duitnya, jangan. Nanti isiin pakai apa Tat? Ini. Pakai yang ente gak suka. Pakai Petren. Makanya apa-apa tuh jangan gak suka dulu. Buka dulu. Alhamdulillah daftar dia di bawah kakinya teman-teman Republika. Masya Allah ini. Belum lagi ada orang-orang yang banyak terima kasih gitu ke kita ya. Nah sekarang gantian giliran Pak Yopan cerita. Tepuk tangan buat Pak Yopan. Aduh, luar biasa sekali nih, semoga saya Mansur makin semangat. Jadi, ya alhamdulillah Petren ini makin hari apa ya, makin menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dihitung secara akal dan logika ya. Perkembangannya luar biasa sekali. Saya sering cerita sekarang bahwa di Petren ini banyak sekali yang menjadi orang kaya baru. Banyak sekali yang menjadi orang kaya baru. Dan rata-rata mereka yang berpenghasilan besar itu bukanlah orang-orang pebisnis sebetulnya. Ini yang unik di Petren. Jadi saya mendapati sebuah angka data yang luar biasa. Jadi yang berpenghasilan 10 juta ke atas, itu yang berpenghasilan 10 juta ke atas, 90%-nya itu ternyata mereka bukanlah orang pebisnis. Ini menarik nih. Ini menarik sekali bahwa hanya 10% yang mereka memang menjadi pebisnis. 90%-nya adalah bukan orang pebisnis. Artinya Petren dari sisi manapun bisa dijalankan. Jadi Petren dari unsur usia juga tidak menjadi masalah, dari unsur pendidikan juga tidak jadi masalah, dari anak unsur SD boleh, anak SD boleh, latar belakang boleh. Ya. Orang buta boleh. Iya betul. Betul sekali ya. Jadi Petren ini sesuatu yang unik ya. Kemudian saya juga mendapati angka yang luar biasa ini. Pada bulan Desember kemarin itu terjadi pertumbuhan angka yang luar biasa. Ya, pada bulan Desember kemarin itu
ada kurang lebihnya Desember itu 64.000 akun baru yang aktif. Masya Allah. 64 akun baru yang dulunya mati itu aktif. 64.000. 64.000. Jadi ada dulu yang udah daftar nih masih zaman Iya. PSI. Iya. Kan ganti nama tuh jadi Iya. Petren. Iya. Nah, beli pulsanya hari Senin pagi, masuknya juga Senin pagi. Iya. Tapi Senin pagi Senin depan. Iya. Zaman itu memang Iya. namanya Iya. juga namanya. Betul. Ya kan prinsip Iya, iya. usaha saya tuh pancang tiang kibari bendera. Betul. Orang ngomong, tapi lu nyusahin orang tat gitu katanya. Iya. Ya saya minta maaf kalau saya nyusahin orang, tapi Iya. nanti orang akan tahu bahwa saya nyenengin dia. Iya. Hari ini saya nyenengin orang. Iya. Oh bangga saya dengan izin Allah. Tiap bulan kita bagi duit 10 sampai 15 miliar. Iya, betul. Bagi duit tiap bulan 10 sampai 15 miliar. Biasanya ustadz yang dibagi. Ini Ustadz Yusuf Masud dengan izin Allah SWT tiap bulan bagiin duit 10 sampai 15 miliar. Pertanyaannya adalah, ada nggak nama saudara ya di dalam daftar yang saya bagi? Betul. Nah, itu menjadi dua jenis ya, kita terusin. Iya. Jadi ada dua cara closingan paling gampang, Kak. Makanya nanti keliling warung kan, keliling warung. Nanti daftar tuh pattern lewat kakak, lewat Kak Wilda di semua warung. Caranya kakak presentasi memang gampang. Tanya aja siapa yang pulsanya paling sedikit. Betul. Nah yang paling sedikit itu suruh cek, suruh maju ke atas panggung, kakak isiin. Selesai. Selesai, itu sudah paling top. Paling top udah. Paling top. Ya. Yang kedua tadi lewat apa? Gue lupa tadi. Ngomongin apa tuh yang kedua? Iya, Enggak, putus koneksinya. Itu yang apa namanya? Latar belakang tadi. Nah. Ada latar belakang gitu. Banyak lah. Banyak. Tapi itu pertama tuh closingan lewat situ dulu. Iya. Isiin pulsa aja sekarang. Hmm. Terusin depan. Oke. Ya, siap. Jadi ada 64.000. Iya. Kalau yang aktif di Januari itu di Desember. Oh, yang kedua ingat saya. Yang kedua, yang pertama tuh lewat pulsa. Lewat Isiin pulsa. aja. Jadi saudara datang ke tetangga jangan nyeramain petren. Iya. Datang tuh ke tetangga, sedekah dulu lo pulsa ke dia. Hmm. Assalamualaikum gitu. Iya. Salam. Pulsa. Cek pulsa lo dong ada berapa gitu. Gitu dicek 7.000. Gue isinya gocap gitu. Atau ceban dah, isiin Iya. ceban. Nah begitu keisi nanti dia nanya pakai apa nih lo isi? Pakai petren. Pamit deh, assalamualaikum. Biar aja dia ngejar. Dulu apaan tuh petren? Ntar aja. Besok lewat lagi diamin. Dibatukin. Atau pakai Nih, ini pulsa ya, udah habis ini. lagi. Nah, yang kedua, Saat ngeprintnya nih. yang kedua. Langsung balik modal kan tuh. Nah itu. Beneran tuh, baik Ya. banget. Kawinda mah yang ngelayanin mah. Itu dong. Bilang dong. Weh, ente daftar kemari ya. Promosi dia. Yang kedua kasih tahu. Komen. Yang kedua kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Betul. Pertanyaannya nama lo ada enggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau enggak ada, berarti lo belum terdaftar jadi anggota Petren. Betul. Rugi ya tadi. Rugi dong. banget dia. Karena duit yang saya bagi duit halalan, thayyiban, mubarakan. Betul. Kenapa duit halal? Gue jualan tiket, gue jualan pulsa, gue bagi lo yang ikut jualan. Oke? Terusin. Dulu kita ngerugiin orang. Iya. Sekarang Senin, Iya. bayar pulsa, Iya. Senin depan baru masuk. Sering. Tapi sekarang mah nggak ada cerita. Belum diisi udah ngisi tadi. Belum isi dari itu. Allahu Akbar. Iya. Ya. Jadi ini yang menarik tuh dari mitra Petren itu begini, mereka yang dulunya tidak aktif, tetapi karena di bawah-bawahnya aktif, itu komisinya ngalir terus. Nah, sehingga mereka baru sadar bahwa ternyata Petren itu Hebat. yang hebat Dengan selama izin Allah. dia tinggalin ya atas izin Allah, dia tinggalin itu ternyata menghasilkan income-nya dan itu banyak terjadi di mana-mana. Makasih. Terjadi di mana-mana. Di samping Nah, Allah, Pak. yang Desember itu kan cuma 64.000 akun ya. Kemudian yang Desember, yang Januarinya itu terjadi lonjakan 84.000 akun yang aktif, yang lama aktif lagi. Yang lama aktif lagi. Ya. Ini luar biasa sekali nih di Petren ini. Ini yang membuat sesuatu wah begitu ya.
Kemudian ada beberapa hal lagi yang membuat menarik tuh, banyak sekali menarik di Patreon tuh begini, apa yang namanya? Sekarang yang berpenghasilan 10 juta, yang berpenghasilan 10 juta itu ada 800 seluruh Indonesia tuh. Jadi ini sudah seperti perusahaan apa ya? Kalau di suatu perusahaan yang normal kan yang dapat komisi bonus gaji 10 juta kan manajer ke atas tuh. Nah, kalau di Patreon itu ada 800 orang. Berarti ada 800 ukuran manajer tuh. Ukuran manajer dan Maaf itu ya. terus bertumbuh gitu. Ya, kita pernah nginep di salah satu hotel di Sentul. Yang jangan sebut namanya. Hotel itu GM-nya itu 10 juta sebulan. Berarti GM loh. Berarti kita seperti punya 800 GM sepantar dia. Iya. Dan hebatnya dia masih bisa ngelonin istrinya kapan aja. Nah GM hotel itu nggak bisa. Dia bisa kemudian jalan-jalan sama istrinya, sama anaknya kapan aja. Lihat saya main sama Aisyah kapan aja. Kenapa? Karena kebebasan finansial. Jadi ada 10 juta orang. Yang ada 800 orang yang penghasilannya sekarang 10 udah juta ke atas. dan masih terus tambah. Akan terus bertambah. Prediksi kira-kira berapa nih dalam tahun 2017? Bisa sampai 1000-an. 1000 mah di tahun di Februari. Iya. Di Februari tuh 1000. Bukan 1000 orang ini Iya di yang- Februari. Oh, Februari ya. Iya. Di Maret 10.000. Maret ya. Hah? April 100.000. Iya. Ya. Jadi 1 juta orang di 2017 yang penghasilannya 10 juta. Dan saya berharap, kita berharap Anda yang punya penghasilan itu. Amin. Di mana nanti 2018-nya jadi berapa? Naik lagi tuh. Lagi. Berapa duit? Meski 500 juta Intan. Bukan yang coba kan dia 10 juta. Mm-mm. Ada lagi yang berapa? Ini kan kayak sih. Ini ada yang 40 jutaan nih. Oh, iya. Ya, ini sini coba. Coba sini liatin. Ya. Ya, ini the top-topnya nih, ya. Ada Sunario, Asdin, Mudi, Redi, Adnan, Sagita, Jasman, Daud, Budi, Selfie segala macam nih. Martin ya. Penghasilannya nih 200 juta, 193 juta, 173 juta, 134 juta, 119 juta per bulan loh ini. Per bulan Tan. Per bulan loh. Dan ini Iya. halal, orang jualan kok. Memangnya Iya. nih istri saya mau masuk Facebook dia. Makanya Dan- nongol lah. Dan yang uniknya begini, di Patreon ini yang uniknya untuk mendapatkan penghasilan sebesar ini. Ada yang mau masuk TV. Hey, masuk TV ya. Masuk Facebook enggak Twitter. Ini ngomongnya udah dapat bonus belum? Udah. Ya. Kalau kita katakanlah usaha konvensional ya untuk mendapatkan penghasilan 200 juta mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Di Patreon ini nggak lebih dari 3 tahun kok mereka. Iya. Ya tidak lebih dari 3 tahun tadi. Ini luar biasa. Hanya ada yang 1 tahun fokus, 1,5 tahun fokus, mereka sudah mendapatkan hasil yang luar Allahu biasa. Akbar. Ini yang membuat banyak berkah di Patreon ini. Sangat luar biasa sekali dan saya sendiri ngerasain gitu tadi ya. Ngerasain banget gitu ya, perbedaannya luar biasa sekali. Dan sekarang yang uniknya begini. Sekarang tidak perlu kita capek-capek promosi, dijamin orang udah nanyain tuh. Iya, kalau sekarang Kejadian sekali. Asal pakai baju Patreon nih kemana-mana ditanyain. Nih pakai baju Patreon ya. Ini saya ngalamin sendiri. Saya manajemen loh. Berapa kali saya ketemu di jalan mereka pingin gabung Patreon ngejar-ngejar saya. Saya kan manajemen, nggak boleh dong. Ya punya ini. Jadi sekarang bukan lagi zamannya sudah berubah, polanya sudah berubah, digitalnya sudah dapat nih kita. Jadi mereka yang mencari kita, Iya. begitu. Ini sudah terjadi dan di Alhamdulillah. mana-mana, alhamdulillah ya, luar biasa sekali di Patreon ini. Banyak sekali yang tidak terprediksi. Nanti yang hebatnya lagi, ya saya kenal satu industri, 2 industri, 3 industri di aplikasi Mbak, Iya. yang belanja segala macam itu. Iya, iya. Itu mereka omsetnya rata-rata per hari bisa 50 sampai 100 miliar. Betul. Saya ngelihat nih, warga gua sekarang 1 juta. Oke, saya sebagai presiden Patreon, gitu kan ya? Punya niat nih, pokoknya 2017 ini kita harus ngegedein belanjaku. Yes. Betul. Ya, belanjakunya harus kita gedein. Jadi semua orang jual beli, ya, itu di belanjaku. Kalau itu terjadi, maka saya akan menyumbang kepada semua anggota Patreon setiap bulan tambahan kira-kira 2 sampai 20 juta rupiah per bulan. Bukan dari Patreonnya loh, dari luarnya, ya, dari luar. Betul. Asal belanjaku, jadi dibeli ayam di belanjaku, beli daging di belanjaku, Betul. beli cosim, beli ibu-ibu beli apa aja 1 bulan? Beras, Beras, minyak goreng, minyak goreng, sabun, susu, sabun.
Odol, mie, Iya, bedah. buah-buahan, bedah, pembalut, parfum, keteker. Hah? Keteker apa namanya? Deodoran, Deodoran. lipstick, hand body. Oh, semuanya Hah? aja. Hah? Kenapa lihat kakak? Beli mukena, beli celana dalam, beli BH. Asal nanti kita semua belanjanya di belanjaku, saya janji insya Allah nih penghasilan ente pada nambah. Minim-minim saya bilang tadi 200.000, 2 juta, sampai 20 juta per orang sebulan. Caranya gampang, pindah belanja ke belanjaku. Iya. Allahu Akbar. Allah. Pindah belanja ke belanjaku, jualannya belinya di belanjaku. Ente jualan beras di belanjaku, nanti kita belinya juga di belanjaku. Ente jualan garam di belanjaku, nanti kita belinya di belanjaku. Ente jualan umroh di belanjaku, nanti kita belinya di belanjaku. Ente jual apa aja di belanjaku. Kalau itu terjadi, Pan, Iya, Pak. kayaknya kita ini angkanya ini bangsa 100 triliun ini. Udah mainannya di triliunan kan? Insya Allah. Ya, Iya. makanya ayo ikut daripada ngegedein orang yang nggak jelas. Pertama yang punya udah nggak jelas, yang kedua asing pula, bukan orang Indonesia. Ngapain? Insya Allah dah, insya Allah mudah-mudahan yakin. Terus silakan. Ya, kemudian ini sudah di digital nih ya. Sekarang sudah eranya apa ya? Era medsos, media sosial. Dulu keterbatasan promosi hanya melalui offline. Sekarang rata-rata orang sudah bermain online. Ya, rata-rata sudah bermain. Dan sebagian besar saya melihat juga sebuah data sebagian besar ya. 20 jadi sebagian besar mereka yang gampang promosinya, yang memudahkan mendapat promosinya itu memang secara online juga. Ya, jadi memang polanya sudah berubah. Jadi pola offline ke online. Ya. Itu yang luar biasa di Patreon ini. Dan alhamdulillah setiap hari sekarang rata-rata kita udah 2.000 ya tadi per hari ya. Per hari 2.000. Pertumbuhan mitranya 2.000 mitra per hari dan terus akan bertumbuh. Jadi angkanya sudah seperti angka digital. Jadi kita sudah bisa mendemonstrasikan angka-angka itu ya. Transaksinya juga sudah luar biasa Tad. Sekarang sudah per hari sudah 150.000 per hari. Bayangin Transaksi tuh ini tadi itu 4.000. iya, 4.000. wow jauh banget Tad. 4.000 50 miliar. Iya. Kira-kira 150.000 jadi berapa? Ya udah nggak kehitung kan nolnya udah ukur. Alhamdulillah. Dan kita mesti nyetak setiap hari nanti transaksinya 10 juta transaksi. Bisa. Amin. Bisa kan. Pokoknya nanti ente bayaran TK pakai Patreon, bayaran SMP SMA pakai Patreon, bayaran pesantren pakai Patreon. Hah? Bayar kebersihan RT lagi pakai Patreon. Ente beli warteg nih pakai Patreon. Asik ya. Hah? Bayar tol pakai Patreon. Terus, Bisa jadi ya. Bang Ipan ini sebentar ada yang nanya. Saya mitra baru tapi belum bisa beroperasi karena pinnya salah. Padahal Umah satu pin dari center. Bagaimana solusinya? Oh, itu langsung ke call center aja. Nah, cerita dong call center. Oke, Bagaimana jadi- kita lagi overload? Ya. Begini, beberapa hari yang lalu kita memang sempat overload. Ya, overload ini memang sudah out of capacity karena ada beberapa akun yang di luar prediksi kita itu yang tidak aktif menjadi aktif. Nah, Jumlahnya itu akan ada 64.000 tuh. Kebayang ngasuk telepon per hari bisa menembus 5.000 per hari. Kebayang itu kerjanya CSO seperti apa ya. Jadi ini sehingga overload. Nah, sekarang sudah normal kembali. Silakan langsung saja apapun masalah yang terjadi dengan akun Anda itu langsung saja ke call center. Langsung saja ke call center ya. Pasti dijawab. Pasti diselesaikan. Karena kita sudah punya metode dan sistem yang jelas di dalamnya. Nah itu Jadi, layanannya berapa jam? 24 jam. 24 jam. Layanannya kita 24 jam. Betul-betul 24 jam. Jadi bisa langsung ke call center atau bisa ke email care@patreon.co.id Atau telepon. atau telepon langsung. Call center langsung. Telepon aja ya. Di web situ ada teleponnya. Telepon aja langsung. Ada yang bilang, dari Hendro Mario Cayang Santi. Saya belum dapat Pak Ustadz bujuk orang, jadi belum punya mitra. Ini salah, Salah, bujuk bukan orang. bujuk orang. Lalu, ayo dong, Bukan zamannya. Beda. lagu lama. Ente korban dong duit. Dikit ketemu teman, isiin pulsa dia. Itu aja udah.
Nanti orang nanya pakai apa lu ngisiin gua gitu. Pakai handphone gua, lu bisa begini. Nih ya Bu, Pak, dengerin. Iya. Ada nenek-nenek, kakek-kakek, tiap bulan dikasih duit sama semua anggota keluarganya, cucu-cucu pada ngasih duit. Si nenek-nenek ini ikut SPT, ikut OPT, ya kan? Iya. Ikut apa OPT kasih tahu? OPT, orientasi pebisnis training, Oke. buat mitra-mitra yang mau maju, Oke, banyak. kalau SPT, Sosialisasi pebisnis training, buat mitra dan non mitra yang mau gabung di PTN. nah tanggal 26 kita bikin OPT di sini. Nah, Nah, 26 kan? 26 Februari. Mama lo jelasin, ini mama. Woi, tepuk tangan dulu dong. Kacamata ya, dong, kacamata. Kacamata baru tuh. Nih, jelasin. Ya, hari Minggu saya bikin OPT di rumah saya di Ketapang tanggal 26 Februari minggu besok. Jam. Jam 9 mulai. Kasih tahu kah alamatnya? Kakak situ. Nggak tahu. Sama mama itu. Googling dong. Jalan Tamrin Ketapang, nomor 64, RT 003, RW 03, Cipondo, Tangerang, Banten. Yeah. Jam berapa saya? Jam 9 pagi. Jam 11 pagi. Iya. Buat yang pada mau ikut PTN, buat yang pada mau daftar PTN, undang. Sama buat yang pengen foto sama Firda Mansur. Woi. Sama aku juga. Cirebon. Nggak ada loh. Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Yang mau daftar wilayah Cirebon bisa ketemu Firda. iya. Cirebon nanti tanggal 26 kita ketemu, jangan lupa Pak Itren. di Cirebon ya. Iya. Jadi aku Cirebon ya. Iya, boleh. Oh iya boleh. Nah, ini nanti buat siapapun. Jadi buat lintas leader. Jadi buat lintas leader boleh. Kemudian lintas leader main kemari supaya kita ini memang jadi satu saudara itu loh. Jadi jangan sampai ada ilmu yang dirahasiain. Ya. Jangan sampai ada cara yang dirahasiain. Jangan sampai kemudian ada metode yang dirahasiain. Buka aja buat semua orang supaya semua orang se-Indonesia punya PTN. Nanti ada pertanyaan, kalau satu Indonesia ikut PTN semua, lah orang terakhir siapa? Orang yang di prospek gitu kan? Lagi lahir lagi. Ya, kayak orang habis aja gitu kan, orang kan masih hamil lagi. Udah gitu kan kita bergerak ke Hong Kong, ke Korea, ke Iya. Cina, ke Taiwan, Turki udah masuk, Turki masuk, Madinah masuk, Mekah udah Riyadh, masuk, Mekah, Syria Syria. lagi perang, lagi perang. Ya tapi bener, udah masuk teman tan. aneh di KBRI Damaskus masuk. Iya. Aman kok di KBRI Damaskus. Iya. Jadi- Korea juga masuk. Korea masuk. Korea ya, teman-teman Korea kita masuk. di Korea juga sudah masuk. Oke, terus benefit lain. Jadi buat yang mau jalanin PTN, jangan bujuk-bujuk orang. Jelek Enggak. itu jelek banget. Iya. Masuk PTN dong, ya siapa juga pasti lari lah. Jangan begitu, ente ngeprint, ente ngeprint. Iya, pakai Ngeprint printer bonus, Bluetooth. ya. Ngeprint bonus. Nah, habis di print bonus kasih unjuk orang-orang. Ya, saya aja nih ketika dulu mau dirame-ramein orang nyalonin gubernur, Iya. saya bilang, saya kalau kampanye gubernur paling gampang. Gimana tuh? Gimana? Dulu nih, paling gampang. Apalagi besok nih pilpres, paling gampang. Gimana caranya? Kalau papa kampanye nih, papa suruh ibu-ibu ambil setruk pembayaran listrik. Nah nanti kan ibu-ibu pada datang tuh bawa setruk kan. Papa bilang sama dia, coba lihat ada nggak biaya adminnya. Nah ternyata ada kan. Saya bilang pilih saya, nanti biaya admin 5 tahun nggak bayar. Ini bisa kejadian itu kan? Lah gimana? Hah? Bukan 5 tahun, 10 tahun. Artinya apa coba? Lah ibu-ibu hemat kan tuh. Iya, betul. Biaya admin ini, admin itu. 3.000 kan kalau listrik, kalau udah 2.000. Oh, ibu-ibu kan gocap aja dikejar. Apalagi sampai ada ribu-ribunya. Minyak goreng udah di sana. Ini ada kurang 2.000 paling sebelah sana. Nah, gitu. Oke, ulangi mah, ulangi undangan. Iya, di Ketapang hari Minggu besok tanggal 26 Februari ada OPT di rumahnya Ustadz Yusuf Mansur langsung. Di rumah saya gitu ya. Iya rumah saya juga, rumahnya Ustadz ya rumahnya saya. Jam berapa? Jam 9 pagi, Insya. insya Allah. Nah, ditunggu kedatangannya gitu. Ya, jangan lupa siapin diri untuk jadi pengusaha yang omsetnya ratusan juta. Iya. Ya, Betul sekali. ini loh, nih daftar ini. Mudah-mudahan nama Anda ada di sini.
Nih, mudah-mudahan nama Anda ada di sini, dapat bonus yang begini banyaknya. Ini yang dibilang sama Pak Yopan, belum isi pulsa aja udah dapat pulsa. Karena dia bonus deposit, ada bonus deposit kan? Itu sebesar 79 juta. Nah, ini bisa dibayar listrik dia. Listrik, PLN, PDAM. Nanti belum lagi kita nanti bisa kirim-kirim duit. Ya, cashless jalan. Kita kirim-kirim duit. Nah, teman-teman itu ada teman namanya si A, yang teman kita di Mekah. Kan dia punya rumah tuh tahunan nggak ditinggalin. Ini tahunan nggak ditinggalin, dijagain sama saudara dia. Laporan bayar listrik itu 700.000 gitu. Rumahnya yang mana? Rumah dia di Ciledug. Dia tinggal di Mekah. Iya. Ditungguin sama saudaranya. Bayar listrik katanya 700.000 tiap bulan. Kan dia nggak pernah periksa tuh. Nah, sekarang Terus dia daftar nih Petren lewat Ustadz Jamil. Begitu daftar, kan dia masukin tuh nomor rekening sama nomor nomor listrik listrik. di PDL listrik. Masya Allah 170.000. Marah-marah dia. Gila, gua 7 tahun katanya. Aduh wae. Makanya kan. Kelebihan Paytren bisa Iya. deposit dulu juga. Nah, Baru tahu. bener lah, ada orang nih kerja di Hong Kong. Mah, dia kerja di Hong Kong. Dia bayarin aja motor tuh. Motor leasing keluarganya dibayarin, ya namanya orang keluarga ya. Iya, betul. Apa suaminya, apa anaknya, apa orang tua dibayarin nih. Bayarin, dia pulang dibayarin. Gak taunya mah, motor udah gak ada. Jadi motor itu nggak pernah dibayarin. Jadi dari awal udah gak dibayarin. Jadi motor tuh udah ditarik. Cuman dia nggak ngomong kalau motor ditarik. Sehingga tiap bulan tuh 700, 800, 700, angsuran. Sampai suatu saat dia kemudian enggak jadi anggota Petren kan? Iya, betul. Begitu jadi anggota Petren, kemudian dia bayar sendiri dari Hong Kong ke leasing. Nah ini orang nanya, kok masih leasing sih Ustaz? Itu bukannya riba? Ya udah doain supaya kita punya leasing sendiri yang syariah, gitu aja jawabannya. Iya. Ya kalau ada orang nanya nih, kok Petren masih ada pembayaran leasing, kok masih dibayar juga? Doain aja kita supaya sempurna. Besok-besok kita punya leasing sendiri. Jadi Anda yang punya leasing, yang lagi berleasing pindah ke leasing syariah. Dan memang sebentar lagi nih. Iya, iya. Sebentar lagi teman-teman yang KPR konvensional bisa pindah ke KPR syariah punya kita. Siap. Sebentar lagi. Iya. Paling seminggu lagi paling. Seminggu lagi. Iya, tidak punya. Ini akan tuh Pak Yopan nanti ngambil KPR. Ah tuh, muka KPR ternyata ini. Memalukan ini. Nanti kalau teman-teman punya KPR konvensional, nanti pindah ke kami, pindah ke saya yang syariah. Insya Allah sebentar lagi. Alhamdulillah. Insya Allah seminggu lagi lah. Insya Allah nanti lebih tentrem, lebih bahagia. Kita wudhu pakai rumah yang udah syariah. Insya Allah. Nah, itu ketika temen yang di Hong Kong ikut, kan dia masukin tuh marah-marah keluarganya. Kok nggak ngirim duit lagi, nanti motor ditarik loh. Apaan emang motor udah nggak ada katanya. Orang saya masukin yang nggak ada, kamu bohong. Ini mama udah dibeliin lagi motor yang baru dan angsurannya saya nggak mau ngirim ke kamu. Udah langsung bayar ke leasing. Clear. Di leasing itu sampai koma-komanya mah. Misalkan 734 ya 734. Orang pakai ini kok. Pakai digital. Subhanallah. Oke, berita baru nih tentang belanjaku ya. Iya. Jadi Petren mau dibeli nih sama salah satu institusi, ya satu lembaga yang jualan.com itu, jualan-jualan di aplikasi, ya. Tapi saya bilang begini, udah kita nggak usah dibeli sama orang. Itu kan ada belanjaku tuh, kita gedein belanjaku. Ente mau jual apa aja di belanjaku. Ente mau nyari panci, cari di belanjaku. Ente mau cari apa lagi, cari di belanjaku. Misal saya mau nyari power bank, cari di belanjaku. Tuh. Kita sama-sama ngeramein belanjaku buat jualan. Saya janji, jamin, I will bring you to tomorrow. Saya bawa Anda ke hari esok, insya Allah dengan izin Allah. Setiap bulan, di luar tambahan Petren, di luar nih, Betul. di luar, kita bisa ngasih bonus. Minim-minim 200 sampai 2 juta, sampai 20 juta per bulan. Alhamdulillah. Asik nggak? Asik sekali bisa. Asal tadi belanjanya pindahin. Di belanjaku. Belanjaku, beli odol, beli sabun, beli sampo, beli kebutuhan-kebutuhan rumah, Ya. ikan sarden, apa segala, belinya di belanjaku. Baik, sampai ketemu. Sebelum kita tutup, kita baca Al-Mulk dulu bareng-bareng supaya barokah. Minggir, itu tempat papa. Nyiapin saya. Minggir. Tempat guru aja mah. Ayo kita ngaji dulu surah Al-Mulk.
Mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua. Perkumpulan Petren bukan cuma perkumpulan dunia, ya, tapi perkumpulan yang membawa kita semua kepada hari akhir. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kita doain juga mudah-mudahan yang belum daftar Petren, daftar Petren. Yang belum dapat bonus, mencicipi bonus Petren, mencicipi. Dan mencicipinya bukan cuma seperak dua perak, tapi jutaan, belasan juta, puluhan juta, hingga ratusan juta rupiah. Lalu duitnya barokah. Seperti hari ini saya dapat berita Pak Samsul istrinya dapat motor. Iya, Bu Tuti. Nah, terus dia janji motor itu dibawa kepada masjid. Jadi mau jemaat terus di masjid dengan motor itu kan berkah. Artinya motor itu juga berkah buat siapa yang membantu Bu Tuti sampai pada posisinya itu. Nah, saya doain teman-teman dapat bonus, tapi bonus itu buat umrah, buat haji, buat bikin rumah, buat beli kendaraan ambulan, buat beli mobil jenazah dan lain sebagainya. Buat hajat kita semua, apa yang kita hajatkan mudah-mudahan kabul, apapun hajatnya, apapun keinginannya, dan juga masalah apapun masalahnya mudah-mudahan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istimewa sekali malam hari ini. Surah Al-Mulk akan dipimpin oleh Wirda Salama Ulia. Mudah-mudahan bacaan Wirda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh semua kawan-kawan dalam keadaan sebaik-baiknya hati, sebaik-baiknya pendengaran, dan bisa mengupgrade kehidupan kita semua menjadi kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya berjanji insya Allah Petren punya kita ini akan menjadi milik bangsa insya Allah. Sebisa mungkin saya tidak akan jual kepada orang asing, walaupun Amerika dan negara-negara yang lain sudah pada datang nawar dari mulai 2 juta dolar sampai terakhir kira-kira 35 juta dolar. Bahkan terakhir banget ini udah nembus 1 T, Pak. 200 miliar 20%. Kalau 200 miliar itu berarti berapa dolar? 15 juta dolar ya. 15 juta dolaran kurang lebih. Iya, untuk 20% loh. Kalau kemarin kan 35 juta dolar semua. Ini 1 triliun 100%. Terus dia naruh 200 miliar. Nah, insya Allah pokoknya Petren tetap punya Indonesia. Karena saya pengen ketika nanti jadi presiden tetap Petren punya Indonesia. Presiden Petren maksudnya. Presiden Tahfiz. Gitu. Lagi sebel amat sih dengar gue jadi presiden. Jangan baca sini sampai papa. Siapin Qurannya, ambil Qurannya, ambil. Yang belum hamil ya pegang perutnya supaya bisa hamil. Yang rumahnya masih ngontrak pegang temboknya. Ya. Al-Mulk surah ke-67. Sini enggak. Apa soman apa enggak? Oh, ada apa? Masya Allah, sini mau Ustaz. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا Allah. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pemirsa, kawan-kawan semua, ayo kita berdoa. Terserah doanya apa, silahkan doanya apa, buat hajat apa saja, buat masalah apa saja. Kita bersalawat dulu 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anda anggota Petren atau bukan, Anda sudah menjadi anggota Petren atau belum, terserah. Doa, kita doa bareng, kita istighfar dulu. Mudah-mudahan dengan istighfar ini beres dosa kita, hingga doa kita tidak ada halangan, langsung tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yuk, silakan berdoa. Saya, Amu Wirda, dan semua yang ada di sini ikut mengaminkan. Amin. Silakan doa. Yang pengen punya jodoh, punya anak, berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, pengen punya rumah, yang punya anak yang soleh-soleh, pengen ikut Petren, pengen berhasil di Petren, pengen haji, pengen umroh, pengen utang lunas, pengen sembuh dari penyakitnya, pengen dapat pekerjaan yang lebih baik, pengen dapat usaha, dapat beasiswa, terserah. Amin, 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 amin. Insya Allah para malaikat pun hadir, karena ini majelis cuma majelis bisnis, tapi juga majelis doa, majelis zikir, majelis Quran. Insya Allah malaikat hadir ikut mengaminkan doa saudara semua. Amin, 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 amin ya Allah, amin. Yang pengen ketemu dengan istrinya, dengan suaminya, dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan anaknya. Amin, 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 amin. Yang pengen punya rumah tahfiz, yang pengen bisa sedekah, pengen bisa duha, pengen bisa tahajud, pengen bisa subuh berjamaah, pengen sholat berjamaah. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Yang pengen hafal Quran, pengen punya saudara hafal Quran, pengen punya keluarga hafal Quran, pengen punya anak keluarga hafal Quran, pengen masuk Darul Quran, terserah. Amin. Ayo terus doa. Amin, 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 amin ya Allah. Amin, 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 amin ya Allah. Amin, amin, amin. Yang gak pernah pulang-pulang, pengen pulang ke rumah, pengen ketemu orang tuanya, keluarganya. Amin, 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 amin. Buat bencana ya, buat bencana di Indonesia, buat musibah di Indonesia, buat pertolongan Allah, buat Indonesia dan buat dunia. Amin, amin. Buat presiden dengan seluruh menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, bupati-bupatinya, wali kotanya, camat, lurah, RW, RT, se-Indonesia, polisinya, tentaranya, pengusahanya, rakyatnya. Amin, amin. Dia dalam keadaan senang, sehat, kuat, berkah hidupnya, dikasih lurus, lempeng, dikasih jujur, dikasih amanah, dikasih profesional, dikasih kemudian tangguh, dikasih kuat, dikasih bisa mimpin negeri ini, bangsa ini, bisa manfaat buat agamanya Allah, manfaat buat kaum muslimin, muslimat, mukmin, juga buat kaum-kaum yang lain. Amin, 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 amin. Titip doa buat saya, Yusuf Mansur, dengan Petren dan semua keluarga besar Petren ya, keluarga besar Darul Quran, buat kami semua, orang tua kita semua, anak turun kita yang di akhir zaman. Amin. Serah doanya apa. Amin. Qabul, qabul, qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق. Kita baca bareng-bareng la ilaha illallah. Yang punya utang insya Allah lunas, yang sakit insya Allah sehat sembuh, yang kurang insya Allah cukup, yang miskin insya Allah jadi kaya, yang nganggur jadi kerja, petren atau segala macamnya, yang belum usaha jadi usaha, yang belum punya modal jadi punya modal, yang belum menikah, yang belum punya anak, yang belum haji, yang belum umrah, yang susah senang, insya Allah, yang lagi hina mulia, yang lagi sempit luas lapang, yang lagi banyak kesukarannya, insya Allah banyak kemudahannya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ikutin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
ikutin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tidak usah terlalu keras, tapi ikutin. La ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa namutu insyaallah minal aminin ma'alladhina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira wa kafa billahi hadiya. Al-Fatihah. Alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Makasih ya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa tanggal 26 hadir di rumahnya Haja Maimunah ya, Yusuf Mansur. Jam berapa, Mah? Jam 9 pagi. Dan pastikan saudara-saudara sudah sarapan ya. Jadi nggak ngerepotin. Bawa kue nggak apa-apa. Dan bawa makan siang. Oke. Hari Ahad tanggal 26 Februari insya Allah. Dan saksikan Wirda juga di warung Steak and Shake Cirebon. Dan siapkan diri daftar Petren di warung Steak and Shake Cirebon. Nanti ada payopan di sana tanggal 26 Februari. Jazakumullah khairan. Saya Yusuf Mansur, Presiden Petren, Presiden Tahfiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.